Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning for everyone, especially for my lecturer. It is Mr. Andri Purwanto, SSM PUM. We would like to explain presentation. The material is culture ideology and also context of culture and translation. Also, ideology and translation. Here, there is member of group 3. These are me, Muhammad Yudagiri Laksana, and also my friends, the Alvina Natalia. Oke, here, sini saya akan menjelaskan tentang context of culture and translation atau yang bisa disebut konteks budaya dalam penerjemahan, yaitu memahami konteks budaya dalam penerjemahan. Konteks budaya dalam penerjemahan adalah pemahaman terhadap tradisi, norma sosial, idiom, dan humor dalam bahasa sumber, serta bagaimana menerapkannya dalam bahasa sasaran. Di konteks budaya ini dalam penerjemahan harus tepat bahasa sasaran, baik menerjemahkan tradisi, norma sosial, idiom, dan juga humor dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Kemudian juga ada konteks budaya yang sangat penting untuk menghasilkan terjemahan yang akurat dan sesuai dengan audiens target. Jadi target bahasa sumber itu kan berbeda dengan bahasa sasarannya. Jadi harus disesuaikan dengan terjemahan bahasa sasaran tersebut. Kemudian ada bahasa dan budaya. Bahasa mencerminkan budaya. Setiap ungkapan, peribahasa ataupun bahkan sapaan sederhana mengandung makna budaya. Ketika penerjemah memahami nuansa budaya ini, mereka dapat menjaga integritas dan resonansi pesan. Mengabaikan konteks budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman dan salah tafsir, dan juga terkadang kejadian lucu. Jadi ketika mengabaikan konteks budaya bisa menyebabkan miskomunikasi, menjadi salah tafsir, dan juga terkadang kejadian-kejadian lucu. Kemudian ada juga konteks budaya dalam penerjemahan. Pertimbangan frasa bahasa Inggris break a leg yang berarti semoga sukses dalam seni pertunjukan, jika diterjemahkan secara harfiah, frasa ini dapat menimbulkan kebingungan. Namun seorang penerjemah yang memahami konteks budaya akan menemukan frasa yang setara dalam bahasa target, sehingga pesannya tetap positif dan menggembirakan. Jadi kalau bahasa Inggris yang break a leg, break itu istirahat, leg itu tangan ya. Jadi kalau diartikan ke bahasa target itu nggak nyambung. Tugas seorang penerjemah ini harus menyesuaikan dengan bahasa targetnya, bahasa sasarannya, sehingga menimbulkan arti yang setara, yang nyambung terhadap bahasa target tersebut. Kemudian ada pentingnya konteks budaya. Satu, memahami tradisi dan norma sosial. Konteks budaya dalam penerjemah melibatkan lebih dari sekedar kata-kata. Konteks tersebut meliputi tradisi, norma sosial, idiom, dan humor. Kemudian yang kedua adalah idiom dan nuansanya. Ungkapan-ungkapan menghadirkan tantangan yang unik. Ungkapan-ungkapan tersebut seringkali kehilangan makna jika diterjemahkan secara harfiah. Misalnya frasa bahasa Inggris kick the bucket berarti mati. Tanpa konteks budaya dalam penerjemahan, ungkapan tersebut mungkin memunculkan gambaran ember yang sebenarnya.
penerjemah yang terampil menemukan frasa yang setara dalam bahasa target. Hal ini memastikan makna dan dampak ungkapan tersebut tetap utuh, artinya tetap nyambung kepada bahasa targetnya. Bukan berarti maknanya yaitu tendang ember, tapi artinya adalah mati. Ketiga, merangkul kesadaran budaya. Konteks budaya dalam penerjemahan sangatlah penting. Konteks budaya memastikan bahwa terjemahan bermakna, akurat, dan penuh rasa hormat. Dengan memahami dan memasukkan nuansa budaya, penerjemah dapat menjembatani kesenjangan budaya. Hal ini mendorong komunikasi yang lebih baik dan rasa saling menghormati di antara berbagai budaya. Kemudian ada juga dampak konteks budaya pada berbagai jenis penerjemahan, yaitu adalah terjemahan sastra atau menangkap esensi. Dalam penerjemahan karya sastra, menangkap suara, gaya, dan referensi budaya pengarang sangatlah penting. Seorang penerjemah harus memahami nuansa budaya untuk menyampaikan dampak dan kedalaman emosi yang sama. Misal, menerjemahkan novel yang berlatar di Jepang, melibatkan pemahaman dan penyampaian adat istiadat, nilai dan norma sosial Jepang kepada pembaca. Kemudian ada juga terjemahan bisnis, memastikan komunikasi yang jelas. Dalam dunia bisnis, salah menafsirkan nuansa budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman yang signifikan. Slogan pemasaran yang berhasil di satu negara mungkin menyinggung atau tidak masuk akal di negara lain. Penerjemah harus mempertimbangkan konteks budaya untuk memastikan pesan merek jelas, sopan, dan efektif. Jadi terjemah bisnis ini harus lebih hati-hati agar tidak menyinggung bahasa sasaran. Adalah mempertimbangkan konteks budayanya. Dan kedua, dilanjutkan oleh teman saya Alvina. Baik, terima kasih Kak Yuda. Yang kedua ada ideologi and translation atau ideologi dan penerjemahan. Next. Ya, oke. Ideologi dalam penerjemahan. Ideologi adalah sistem nilai atau kepercayaan yang dianut oleh individu, institusi, atau masyarakat. Dalam penerjemahan, ideologi mempengaruhi cara penerjemah memilih kata, membentuk kalimat, atau bahkan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh diterjemahkan. Penerjemah tidak selalu bersikap netral. Mereka dapat secara sadar atau tidak menyisipkan ideologi mereka dalam hasil terjemahan. Next. Bagaimana ideologi mempengaruhi penerjemahan? Ideologi mempengaruhi penerjemahan tidak hanya dalam hasil akhir, tetapi juga dalam setiap keputusan penerjemahan, dari pemilihan teks hingga metode yang digunakan. Hal ini mencerminkan bahwa penerjemahan bukanlah tindakan netral, melainkan syarat dengan nilai dan posisi ideologis. Next. Berikut adalah beberapa aspek yang dipengaruhi oleh ideologi dalam proses penerjemahan. Yang pertama ada text selection atau pemilihan teks. Ideologi berperan dalam menentukan teks mana yang dianggap pantas atau penting untuk diterjemahkan. Yang kedua ada translation strategi atau strategi penerjemahan. Ideologi mempengaruhi apakah penerjemah memilih strategi domestikasi atau foreignisasi. Yang ketiga ada treatment of issue, perlakuan terhadap isu-isu. Penerjemah bisa menyunting, melembutkan, atau bahkan menghilangkan bagian-bagian teks yang sensitif atau kontroversial. Kemudian terakhir ada translation method atau metode penerjemahan. Pemilihan metode ini seperti literal translation, free translation, communicative translation, atau semantic translation mencerminkan posisi ideologis penerjemah terhadap teks dan audiens.
Next. Selanjutnya ada strategi penerjemahan ideologi. Nah, jadi ada dua strategi utama yang digunakan dalam penerjemahan yang berkaitan dengan ideologi. Yang pertama itu ada domestikasi dan forenisasi. Domestikasi, penerjemah menyesuaikan teks agar terasa alami dalam budaya target, dengan tujuan membuat teks terasa lebih akrab dan mudah diterima oleh pembaca. Contohnya Thanksgiving, yang berarti hari panen untuk konteks Indonesia. Kemudian yang kedua ada forenisasi. Penerjemah mempertahankan elemen asing agar pembaca target sadar bahwa teks berasal dari budaya lain, dengan tujuan memperkenalkan membaca pada budaya asing tanpa banyak adaptasi. Contohnya samurai, tetap kata samurai tanpa diterjemahkan. Lanjutnya, Kak. Next, Kak. Selanjutnya ada pengaruh kegiatan penerjemahan terhadap ideologi. Penerjemahan tidak hanya dipengaruhi oleh ideologi, tetapi juga dapat mempengaruhi ideologi itu sendiri. Melalui kegiatan penerjemahan, nilai-nilai pandangan manusia dan wacana dari budaya asing bisa masuk dan perlahan membentuk cara berpikir masyarakat sasaran. Kesimpulannya, penerjemahan bukan sekadar proses pengalihan bahasa, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam terhadap budaya dan ideologi. Budaya mempengaruhi bagaimana pesan disampaikan dan diterima, sementara ideologi membentuk pilihan penerjemah dalam strategi, metode, dan isi terjemahan. Strategi seperti forenisasi dan domestikasi menunjukkan bagaimana penerjemah dapat menyesuaikan atau mempertahankan unsur budaya dalam teks. Selain itu, penerjemahan bersifat dinamis karena tidak hanya dipengaruhi oleh ideologi, tetapi juga mampu mempengaruhi dan membentuk ideologi dalam masyarakat. Dengan memahami hubungan ini, penerjemah dapat menghasilkan terjemahan yang lebih akurat, bermakna, dan relevan bagi pembaca sasaran. Oke, demikian dari kelompok kami. Presentasi pada pagi hari ini banyak salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.